Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi bersama saya Zahratul Jannah pada video learning journal di mata kuliah penulisan berita dan artikel learning journal yang ke-12. Pada pertemuan kali ini yang disampaikan oleh kelompok 2 mengenai TOR peliputan pada berita dan juga artikel. Sebelumnya di sini itu membahas mengenai ruang lingkup TOR, dimulai dari definisinya, tujuan, metode, dan juga apa itu satu lagi ya, dan juga jadwal liputan. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama itu mengenai definisi TOR. TOR merupakan dokumen perencanaan peliputan yang membantu seorang wartawan bekerja secara sistematis dan juga akurat. Sayangnya, masih banyak mahasiswa terkhususnya di KPI ini yang masih belum memahami pentingnya TOR dalam praktik jurnalistik. Nah, di sini pembahasan atau definisi TOR secara keseluruhannya atau secara spesifiknya. TOR atau Term of Reference merupakan dokumen perencanaan yang membuat landasan, tujuan, struktur proyek, serta perjanjian dan jadwal terkait. Dalam konteks media massa, TOR ini berfungsi sebagai panduan kerja peliputan berita agar produksi konten berjalan sesuai rencana yang telah ditentukan. Kemudian ada definisi TOR dalam konteks media massa. Dalam konteks media massa, TOR ini biasanya disusun oleh tim redaksi dan berisi informasi seperti latar belakang, tujuan, visi proyek, serta data narasumber. TOR juga membantu wartawan dalam liputan mendalam dengan menyediakan kontak narasumber dan panduan peliputan. Dalam konteks media massa ini seperti biasa, TOR itu adanya what, why, who, when, where, how, dan how much. Kemudian selanjutnya ada manfaat TOR dalam meliput berita dan artikel di media massa. TOR juga membantu menetapkan tujuan yang jelas, mengelola ekspektasi redaksi dan juga pembaca, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam proses jurnalistik. Dengan demikian, TOR memastikan kualitas, konsistensi, dan integritas konten yang dihasilkan, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap media massa. Kemudian selanjutnya, selain manfaat TOR dalam meliputi berita dan artikel, ada juga manfaat TOR dalam peliputan berita dan artikel di media massa. Manfaat TOR dalam peliputan berita dan artikel di media massa yang pertama, menentukan fokus dan tujuan. TOR ini bermanfaat atau berfungsi sebagai panduan awal agar seorang penulis ini memiliki arah yang jelas dalam menentukan tujuan, topik, dan target audiens sehingga tidak perlu menebak kebutuhan klien atau editor. Kemudian yang kedua, menghindari kesalahpahaman. Maksudnya itu, TOR ini menyatukan persepsi semua pihak yang terlibat seperti editor, penulis, juga narasumber sehingga mencegah perubahan mendadak atau konflik karena perbedaan interpretasi. Kemudian selanjutnya ada meningkatkan efisiensi. Dengan TOR, penulis bisa langsung merancang struktur tulisan dan riset secara tepat, menghemat waktu dan sumber daya dalam proses penulisan, jadi tidak memakan waktu lagi gitu ya teman-teman. Kemudian yang keempat, alat evaluasi dan monitoring. TOR ini juga membantu mengevaluasi hasil tulisan, apakah sudah sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup, serta memudahkan monitoring agar tetap pada jalurnya atau tetap pada tujuan awalnya, seperti itu ya teman-teman. Kemudian selanjutnya ada langkah-langkah menyusun TOR untuk berita di media massa. Yang pertama, menentukan topik. Menentukan tema besar liputan yang jelas, singkat, dan mencerminkan inti masalah. Kemudian yang kedua, latar belakang masalah. Latar belakang masalah menjelaskan inti masalah secara ringkas agar tim yang tidak mengikuti rapat perencanaan tetap memahami konteks dari berita yang dibuat. Kemudian yang ketiga, angle atau sudut pandang.
memilih satu sudut pandang yang relevan agar fokus dan sesuai dengan urgensi, konteks zaman, atau ciri khas dari media itu sendiri. Kemudian yang keempat, pembagian tulisan, yakni mengatur alokasi sumber daya dan waktu, terutama jika liputan membutuhkan laporan mendalam dengan pembagian yang terstruktur. Yang kelima, memilih narasumber berdasarkan kompetensi dan relevan dengan topik, mulai dari pelaku dan korban, saksi mata, hingga pengamat. Kemudian yang keenam, adanya daftar pertanyaan. Daftar pertanyaan ini menyiapkan pertanyaan yang terfokus untuk menggali informasi lebih dalam mengenai peristiwa yang nantinya akan diangkat di berita. Kemudian yang ketujuh, data dan dokumen. Mengumpulkan data pendukung sejak awal seperti clipping, buku, atau dokumen yang relevan untuk memperkuat tulisan. Kemudian yang kedelapan, adanya observasi. Melakukan pengamatan langsung di lokasi kejadian di lapangan untuk menggambarkan suasana secara nyata, terutama pada media cetak, radio, atau TV. Yang kesembilan, merancangan foto dan grafis. Merencanakan elemen visual seperti foto, suara, dan grafis agar sinkron dengan tulisan dan juga narasi yang dibuat. Dan yang kesepuluh yang terakhir, adanya deadline. Menentukan batas waktu pengerjaan agar semua pihak ini bisa mengikuti alur kerja dan menjaga ketepatan waktu dalam publikasi. Jadi seperti itu ya teman-teman mengenai langkah-langkah menyusun TOR untuk membuat berita di media massa. Adapun untuk kesimpulannya, yang pertama, TOR atau Term of Reference ini merupakan dokumen penting yang memberikan panduan terstruktur untuk seorang wartawan dalam meliput berita dan penulisan artikel, sehingga prosesnya itu lebih terarah, lebih efisien, tidak memakan waktu, dan juga sesuai standar etika jurnalistik. Kemudian TOR juga memiliki peran krusial dalam mengatur waktu, mencegah kesalahan, dan meningkatkan efisiensi pengumpulan informasi serta penulisan sehingga liputan ini lebih berkualitas dan kredibilitas. Kemudian TOR juga terstruktur, membantu jurnalis dalam merancang, menjalankan, dan menilai peliputan secara efektif, serta meningkatkan koordinasi tim dan konsistensi informasi yang disampaikan. Maksudnya itu kalau misalkan sudah membuat TOR, jadi jalannya seorang wartawan dalam mencari informasi itu terstruktur, mulai dari tujuannya seperti apa, pertanyaan nantinya yang bakalan dilontarkan itu seperti apa, siapa nanti sasaran yang mau ditanya itu siapa. Jadi seperti itu ya teman-teman mengenai materi yang disampaikan oleh kelompok 2 pada pertemuan ke-12 ini. Sedikit banyaknya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.